Iya. Terus apa lagi? Itu apa? Step-step membuat legal drafting, hal-hal yang harus dihindari saat membuat legal drafting, Pak. Seingat saya. Oke, ada yang bisa nambahin? Atau saya tunjuk? Coba Dinda Mutiara. Mana Dinda? Oke, saya mau videonya dihidupin semua dong. Jadi biar nggak, karena ada dari Mbak Fitri banyak mahasiswanya yang aktif tapi ditinggalin. Gitu. Oke, nah kan kelihatan begitu ya. Baik, materi ini saya record ya, nanti saya upload di YouTube channel punya saya, jadi teman-teman yang lain bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi saya mau teman-teman aktif. Jadi kalau ada yang mau tanya, nanti monggo di chat atau raise hand di situ ya. Jadi kita nggak apa ya, nggak saling interference satu sama lain begitu ya. Nah, ini ketua kelas kita, jumlah siswa kita berapa sih, mahasiswa kita nih? Mana ketua kelasnya? Siapa panggilannya? Tio. Iya, Pak. Iya, Tio. Berapa? Saya antara berapa kemarin tuh? 50-an sampai nggak sih teman-teman? Tuh, berarti kamu nggak care dong ya sama teman-temanmu ya. Sampai jumlah aja nggak tahu. Round 50 ya, berarti saya lock ini 36 ya. Yang lainnya nggak masuk. Oke? Baik, sambil jalan kita ya. Saya izin untuk unmute semua rekan-rekan. Saya akan sharing screen. Jadi monggo nanti saya akan bagi 3 pertemuan lagi kalau tidak salah. Jadi 3 pertemuan ini kita akan bicara teori dan praktek. Jadi tugas teman-teman minggu depan ya, nanti dikirim by Google Class ya. Jadi tugasnya mencari perjanjian atau kontrak internasional. Nah, itu ya. Nanti Anda upload di Google Class yang sudah saya sediakan. Oke? Kemarin udah gabung ya kelasnya ya? Oke, kalau nggak ada jawaban, saya kira sudah ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai dari hubungan internasional ya. Saya cuma flashback dan meng-highlight apa yang sudah mungkin Ibu Fitri sampaikan, dan teman-teman juga mungkin sudah paham mengenai hubungan internasional itu sendiri, tetapi kita akan bicara praktek yang akan lebih banyak. Nah, berangkat dari international relationship, itu historinya seperti apa, kemudian bagaimana Indonesia membangun hubungan internasional dengan negara lain, berdasarkan apa, nah, nanti itu kita akan bahas. Nah, saya berangkat dari United Nation di sini.
Kalau Anda lihat atau Anda buka official website-nya dari UN, di situ tertulis bahwa di sebelah kanan dari official website itu adalah Peace, Dignity, Equality on Healthy Planet. Nah, jadi kalau teman-teman bisa melihat ini adalah suatu tujuan dari bernegara atau tujuan dari hubungan-hubungan yang terjalin. Nah, jadi kalau kita melihat ini, kita sambungkan dengan dasar hukum yang ada di Indonesia, dan kemudian fakta dan kejadian hari ini, kita bisa simpulkan bahwasannya tidak ada di dunia ini yang hidup sendiri. Karena kita sebagai negara atau manusia yang simbiosis mutualisme. Kalau politik luar negeri kita menyatakan bahwa bebas, aktif, dan menguntungkan, berarti ada dasar hukum yang melandasi untuk melakukan hubungan internasional tersebut. Nah, yang kita ketahui bersama, sejarahnya sebelum berdirinya United Nations, masih Liga Bangsa-Bangsa dan International Commissions, yang hanya diikuti oleh beberapa negara, yang negara masih banyak sekali yang berkonflik, hubungan yang terjadi hanya sebatas hubungan yang bersifat colonize. Nah, perkembangan dengan zaman, kemudian dunia internasional, kesamaan visi misi, maka terbangunlah United Nations yang punya tujuan seperti ini. Nah, jadi sangat penting kalau Anda memahami dan membuka web official dari United Nations. Tuh ya. Kemudian beranjak dari United Nations, oke, putus ya. Baik, sepertinya harus saya lock dulu deh, karena banyak yang mengganggu. Bentar. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, baik. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kemudian, ketika kita bicara masalah dasar hukum dari hubungan internasional itu sendiri, yaitu untuk negara Indonesia kita punya Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan adanya konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Nah, dari sinilah kita beranjak untuk melakukan hubungan internasional. Nah, histori ini, dasar hukum ini yang menjadi dasar kita untuk melakukan hubungan yang didahulukan dengan perjanjian-perjanjian internasional. Oke. Nah, kemudian apa yang menjadi dasar negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, itu melakukan hubungan internasional satu sama lainnya. Nah, kita bicara agreement itu sebagai alat untuk mempertemukan negara satu dengan negara yang lain, atau subjek hukum
yang satu dengan subjek hukum yang lain. Ini banyak istilah hukum yang saya pakai ya, mungkin nanti Anda bisa tanya di chat itu, nanti kita bisa diskusi. Nah, yang pertama natural resources, yang saya bilang adalah negara itu ada yang nggak punya laut, ada yang nggak bisa teknologi, ada yang nggak punya gas alam, ada yang nggak punya yang lain-lainnya. Ada yang negara yang pinter buat industri, buat equipment, tugasnya hanya ekspor dan lain-lain gitu ya. Nah, kemudian masalah ekonomi. Ekonomi sekarang kita kalau bicara kurs, kita bicara saham, kemudian bicara ekspor impor, adanya terbentuk negara maju dan negara berkembang, nah itulah kebutuhan dari negara satu dengan negara yang lain. Kemudian ada national interest. Nah, national interest ini banyak sekali yang bisa kita kaitkan ya. Dari pertahanan dan keamanan, budaya, pendidikan, kesehatan yang sekarang lagi marak ya. Kemudian hak asasi manusia, bahkan ekonomi, penerbangan dan lain-lain. Nah, kemudian bicara peace and security yang pertahanan keamanan. Dan terakhir kita bicara masalah serving and helping. Nah, case-nya hari ini di COVID-19 ini kita melihat bahwasannya bantuan dari mana, kemudian negara saling bantu-membantu, konflik berhenti untuk sementara. Nah, ini yang terjalin sebuah agreement ya, walaupun belum tertulis, tetapi sudah ada etika, gitu, ada etiknya, ada budayanya, gitu ya. Nah, memang sebelum terjadinya international agreement itu, kalau dalam konsep hubungan internasional ya, itu berbeda dengan hukum internasional. Kalau dalam hubungan internasional mereka mengedepankan etika dalam berhubungan. Tapi kalau dalam kacamata hukum internasional, kita berpandangan harus ada sebuah aturan hukum yang mendasari untuk melakukan hubungan. Nah, itu. Nah, kemudian bicara jenis-jenis dari perjanjian internasional, itu kalau kita melihat dari subjek dan berdasarkan wilayahnya, itu terbagi 3. Ada multinational, regional agreement, sama bilateral. Nah, ini saya yakin teman-teman sudah paham ya masalah ini ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang objektif, tentang tujuan, purposes, money oriented atau tidak gitu ya, kita bisa bicara dalam berbagai bidang. Nah, kalau Anda cermati bersama hari ini, bagian apa atau bidang apa yang nggak punya hubungan internasional? Nah, semuanya ada hubungan internasional ya. Nah, tapi untuk melakukan hubungan internasional bisa nggak sih kalau kita nggak melakukan perjanjian? Atau antara Anda dengan teman Anda gitu, pinjam uang, nggak pakai perjanjian gitu. Tapi kalau Anda dengan orang luar negeri, kira-kira langsung percaya nggak? Nah, ini yang menjadi concern kita hari ini ya. Nah, untuk membuat perjanjian internasional, kita ada step-nya. Nah, kalau kita bicara dasar hukum internasional, ada namanya Vienna Conventions on the Law of Treaties ya. Jadi ini memang konvensi yang dibuat untuk bicara public agreement. Kalau mata kuliah kita kan judulnya legal drafting ya. Nah, legal drafting sendiri di Indonesia diartikan ada 2. Ada legislative drafting sama agreement ya, agreement drafting gitu ya. Nah, agreement juga banyak terbaginya. Nanti saya share deh. Nah, dalam kacamata publik, step yang diutarakan di konvensi yang subjek hukumnya itu negara, pelaku-pelakunya itu negara, atau organisasi internasional, stepnya begini. Jadi drafting itu dibuat oleh lembaga dan kemudian di-share semua oleh member state-nya, oleh anggota-anggotanya. Nah, konsep ini sangat jauh berbeda dengan apa yang ada di
private sector ya, di subjek hukum private gitu. Kita sebutnya subjek hukum private selain negara, individual, company, multinational company, federations, multinational organizations gitu ya. Nah, kurang lebih diagramnya seperti ini. Ini untuk yang publik, tapi kita nggak concern ke situ. Tapi saya harus memberitahu teman-teman bahwa dasar hukumnya ini untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Nah, kalau misalnya untuk bicara kontrak bisnis itu ada lagi, ada namanya ICSID, ya, ada namanya UNCITRAL, United Nations Commercial International Trade. Nah, itu dasar hukum dalam pembuatan kontrak bisnis internasional. Ada yang dari European Commissions, ada yang dari United Nations. Nah, ini tinggal pilih aja. Jadi tinggal kita melihat negara mana yang mau kita tuju. Nah, dasar hukumnya apa mereka pakai, formatnya apa yang mereka pakai. Nah, itu ada EU, ada UN. Nah, ini. Nah, perbedaannya sangat mencolok ya, saya harus bilang nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada karikatur yang saya pasang, di sini ada Mark Zuckerberg sama Presiden Jokowi. Yang satu sebagai a private multinational company director, yang satunya as a president. Nah, kalau kita bicara executive process, artinya yang public agreement, sama private authority to make agreement itu sangat jauh berbeda. Ya, kalau yang publik, yang tanda tangan, yang mengesahkan itu pemerintah dan presiden dan parlemen atau DPR ya. Dan itu memakan waktu yang lama karena dalam suatu perjanjian internasional yang sifatnya publik itu di-share untuk dibagikan draftnya itu hingga 1 month to 1 years. Gitu. Nah, kalau kita bicara private sector, ini prosesnya cepat. Karena apa? Berbasis kepentingan perusahaan. Yang maunya cepat, ekspor-impor. Seperti case-nya impor APD, ya, alat pelindung diri dari China. Itu prosesnya kan cepat. Ya, saya nggak tahu itu apakah pakai agreement atau secara etika aja. Nah, tapi dalam pembayarannya saya yakin ada agreement yang harus dilewati. Gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok untuk kita sama-sama cermati. Nah, kita masuk ke legal drafting ya sekarang ya. Nah, legal drafting itu pengertiannya apa sih? Nah, kalau saya bilang dari berbagai sumber, legal itu adalah sesuatu yang berkenaan dan kesesuaian dengan peraturan dan hukum. Sedangkan drafting seperti kita tahu bersama as a plan atau konsep. Ya. Yang ditulis dalam bentuk sekarang nggak ada lagi yang menulis, semuanya pakai typing ya, komputer. Jadi bisa diartikan bahwa as a legal activities for produce rules. Nah, jadi legal activities-nya ini banyak. Nah, nanti kita bisa lihat legal drafting-nya ini mau dibuat dalam bentuk perjanjian kah, mau dibentuk dalam MOU kah, atau perjanjian kerjasama yang sifatnya teknis kah. Nah, itu nanti kita lihat jenis-jenisnya. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal bahwasanya kalau kita bicara Indonesian Scope, itu ada namanya legal sama legislatif ya. Mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Fitri ya. Nah, kalau kita bicara legislatif, dia hanya berbicara masalah konstitusi, undang-undang, dan keputusan. Baik keputusan presiden sampai keputusan RT gitu ya. Nah, itu struktural. Nah, aktornya pemerintah. Nah, tapi kalau legal drafting, dia konsepnya kerjasama dan skupnya kecil.
Nah, ini ya. Kemudian kontrak. MOU or MOA, Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding. Apa sih bedanya MOU sama MOA? Nanti saya jelaskan. Nah, aktornya apa? Banyak aktornya. Tapi kalau legislatif, aktornya pemerintah. Oke, saya share cukup di situ dulu. Saya mau dengar teman-teman kalau ada pertanyaan. Silakan. Saya lihat chatnya nggak ada yang nanya nih. Siapa yang mau nanya? Pusing ya dengan dengar istilah hukum ya. Coba disesuaikan dengan apa yang diberikan oleh Mbak Fitri ya, manggilnya ya, Mbak Fitri. Oke, siapa yang mau tanya? Nggak ada. Rizal, oke. Pak, izin bertanya. Kalau yang legal drafting tadi kan skupnya private sector. Oke. Ketika membuat perjanjian tersebut, apakah hanya sebatas, maksudnya kayak sepahaman kedua belah pihak, kesepakatan kedua belah pihak terhadap perjanjian tersebut, atau kayak emang sebenarnya mereka punya pasal atau panduan tersendiri dalam hukum di pemerintahan, maksudnya hukum di negara tersebut gitu, Mas. Karena kan biasanya tiap di sektor privat itu kan mereka kan punya kebijakannya sendiri-sendiri. Nah, atau apakah ketika mereka buat perjanjian tersebut atau hanya berpacu kepada kedua belah pihak tersebut, atau ada pertimbangan lain kayak misal hukum di negara atau di tempat yang berlaku atau sebagainya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya langsung jawab ya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama, dasar hukum. Dasar hukum itu ada international guidance-nya ya. Yang saya bilang tadi, ada yang dari EU, ada yang dari UN, UNCITRAL. Nah, kita bisa melihat itu. Kalau kita bicara ke substansi, panduan hukum apa yang dipakai, kalau memang hukum itu dibuat antara kedua belah pihak, hukum yang dipakai ini sesuai dengan kesepakatan para pihak. Misalnya saya mau buat perjanjian dengan Indonesia, dengan Malaysia. Ini yang dipakai hukum apa? Ya terserah saya dengan pihak Malaysia. Gitu. Kalau bicara pengesahan itu kan ada yang namanya saksi-saksi, notaris, dan lain-lain ya. Nah, hukum yang dipakai kita harus memilih. Nah, kalau formatnya itu sebenarnya dibebaskan oleh kita. Kita boleh pakai format yang seperti apa saja, itu nggak apa-apa. Nah, tapi poin yang paling penting adalah seperti yang Rizal sampaikan, ada klausul-klausul yang harus ada. Yang pertama itu yang kalau kita bilang head of the agreement, itu isinya apa? Head of agreement itu isinya adalah subjek, kemudian company-nya, lembaganya, kemudian judulnya, perjanjiannya itu apa, tentang apa. Jadi ada head of the agreement, kemudian ada body of agreements, kemudian ada yang namanya tail of agreement. Nah, jadi ada tiga bagian dalam drafting itu. Nah, makanya saya suruh teman-teman cari contoh perjanjian internasional yang kontrak.
Nah, karena kita sekarang bicara kontrak ya, ini teknis langsung nih, saya langsung berikan itu gitu. Jadi kita bicara kontrak. Kalau teorinya nanti saya kasih pakai slide, nggak ada masalah. Tapi yang jadi problem itu prakteknya seperti apa. Jadi teman-teman harus ngelihat. Jadi konsiderannya isinya apa, pertimbangannya isinya apa. Contohnya misalnya, pertimbangannya mengingat bahwasannya dibutuhkan alat ini, maka kami berniat untuk membeli ini. Nah, klausulnya nanti beda-beda. Nama, tempat, hukum yang dipakai, pembayaran, kreditnya seperti apa kalau nyicil misalnya. Kemudian ada tempat penyelesaian sengketanya. Gitu. Kemudian ada notaris di mana yang dipakai kalau di Indonesia. Kemudian kalau notari mana yang ada di England misalnya. Nah, ini yang harus kita lihat. Kita nggak akan bisa mengerti kalau cuma mendengar dari omongan saya kalau tidak melihat contoh dari kontrak. Nah, ini ya. Biasanya kontrak ekspor impor yang banyak itu. Tuh, gitu ya. Gitu ya, Rijal ya. Kalau panduan kita bisa melihat dari Uni Eropa atau yang di UNCITRAL punyanya United Nations. Gitu ya, Komisi Perdagangannya. Itu bisa kita lihat. Nanti linknya saya kasih. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Enggak? Oke, saya mulai coba ke part 2-nya ya. Nah, sebenarnya pentingnya kita belajar ini apa sih gitu loh. Kadang-kadang kita ini mau belajar tapi kok nggak ngerti gitu ya. Kalau teman-teman udah lulus, kira-kira mau jadi apa gitu ya. Nah, ini saya coba kasih gambaran. Legal drafting involves with the practical aspect of the lawyer's work. Jadi semua Anda ini sekarang lawyers and practice. Anda ini sebagai pelaku, sebagai subjek hari ini. Siapa yang mulai perusahaan startup? Atau Anda tergabung dalam perusahaan startup hari ini? Ada nggak? Ada yang YouTubers nggak? Nah, ini kalau dia menjadi seorang YouTubers, dia menjadi seorang praktisi gitu. Yang di dalamnya itu ada kontrak sebenarnya. Nah, elektronik kontrak gitu ya. Nah, sekarang itu udah banyak sekali elektronik kontrak. Anda mendownload aplikasi Zoom ini kan ada agreement-nya. Untuk agree itu adalah sebagai elektronik kontraknya. Nah, jadi dengan adanya legal drafting ini Anda praktek bagaimana cara membuat aturan yang benar. Kemudian legal kontrak ini yang akan menjadi kontrak adalah legal communications di antara praktisi-praktisi hukum yang lain. Jadi nanti kalau Anda keluar dari Unila sebagai sarjana hubungan internasional, Anda nggak dibego-begoin sama sarjana hukum. Anda mengerti gitu kan. Anda mengerti klausul-klausul yang ada gitu. Ataupun klausul-klausul nasional yang ada. Hari ini banyak sekali ya orang FISIP, hukum, itu kerjanya di perusahaan internasional, bank, kemudian perusahaan pemerintah yang ngurusin HRD. Kemudian ngurusin equipment atau procurement gitu ya, pengadaan barang dan lain-lain. Itu kontrak semua, itu perjanjian semua. Jadi kalau kita nggak ngerti tentang komunikasi hukum ini gitu ya, nggak ngerti tentang perjanjian,
ya sudah, kita tenggelam gitu loh dalam dunia ini gitu. Anda sebagai para calon sarjana dari hubungan internasional, kalau nggak paham ini, ya udah waalaikumsalam ini. Oke, sudah 1:30, saya agak cepat saja. Nah, kemudian yang terakhir itulah it enables lawyers to equip themselves the skills and arts. Nah, ini untuk latihan ini akan membuat Anda punya kelebihan dalam menulis dan berbahasa. Jadi kalau orang fisik, orang HI nggak bisa ngomong, wah itu sulit sekali dia untuk beradaptasi di kemudian hari. Nah, legal writing, legal drafting, ini melatih Anda untuk berpikir kritis dan membuat bahasa yang benar. Kalau saya lihat di RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah ini, hebat sekali itu. Karena apa? Karena bahasa yang karena mata kuliahnya salah satunya ada pembelajaran bahasa. Nah, bahasa hukum itu sangat jauh berbeda loh. Kalau teman-teman coba buka YouTube bagaimana bicara bahasa hukum yang benar dan baik, wah itu sulit sekali gitu. Nah, tapi itu motivasi ya buat teman-teman semua ya, biar bisa berlatih dengan baik dan benar. Gitu. Nah, saya coba ke sini aja langsung ya. Nanti besok kita belajar. Nah, untuk mempaham masalah international contract drafting itu nanti besok ya. Tapi saya mau Anda paham dulu karena kalau nggak paham ini, Anda nggak akan paham international drafting, contract drafting ya. Nah, yang pertama di bagan akta itu yang saya bilang itu ada kepala akta atau the head of the agreement. Nah, internasional tuh nggak jauh berbeda dengan ini gitu ya. Nah, isinya apa? Isinya itu ada judul, nomor, pembuatan dan lain-lain ya, subjek. Nah, di badan ada apa? Ada interest-nya para pihak, ada kepentingannya kita. Nah, kemudian di akhir ada apa? Ada saksi, ada penutupan, ada penyelesaian sengketa, ada forum pemilihan, ada language yang dipakai gitu ya. Kalau Anda lihat perjanjian-perjanjian itu, saya yakin Anda ngambil HI ini sudah pernah melihat perjanjian internasional. Pasti di setiap perjanjian itu, dia baik public international agreement ataupun private international agreement, dia pasti bilang di bawahnya, official language is English. Nah, ada nggak yang international contract drafting bicara bahasa resmi yang dipakai bahasa Indonesia misalnya? Nggak ada, jarang sekali itu, kecuali ada di Indonesia, pihaknya sesama Indonesia, gitu. Ya, kira-kira itu teman-teman. Jadi nanti filenya saya upload di Google Class. Silahkan berkomentar di sana juga sebagai absen Anda nanti. Tapi ini nanti absennya saya catat ya di history chat-nya. Jadi Anda yang belum tulis nama, silahkan tulis nama di forum chat. Jadi silahkan itu. Oke, saya buka sesi pertanyaan terakhir deh, kalau ada yang mau nanya. Silahkan, monggo. Ayo, siapa yang mau nanya? Di forum ini tempatnya salah, jadi nggak apa-apa mau tanya-tanya gitu. Kalau Anda keluar salah, udah berbuat salah, Anda dimarahi atau Anda dikena punishment. Kalau di sini kan nggak ada punishment, gitu ya. Tempat kuliah itu tempatnya salah. Kalau benar dia udah nggak kuliah lagi. Oke, ada yang mau tanya nggak? Apa udah ngerti semua ini? Udah hebat semua ya? Belum, Pak. Ya, tanya dong. Nanti kalau udah selesai mata kuliah ini, kalau disuruh buat kontrak drafting bisa dong? Kalau bisa. Mahal loh, kursus kontrak drafting itu sampai 5 juta.
Kalau Anda lihat Jim Lee Law School, ada di Jakarta ya, Jim Lee Asidik Law School, mantan Ketua Mahkamah Agung ya. Dia buat sekolah khusus drafting, ada legislatif, ada kontrak drafting, itu bayarnya 5 jutaan. Mahal ya. Ya mahal gitu. Tapi kalau Anda udah dapat sertifikat itu, Anda mau masuk perusahaan mana aja bisa. Kenapa? Anda sudah mengerti. Oke, tanya dong. Pak, boleh nanya lagi nggak, Pak? Iya, boleh. Monggo. Kan berarti kan tadi kan Bapak sempat bilang yang sebelum ini yang soal bahasa di legal drafting. Kalau misalnya berarti kalau misalnya dalam bahasa internasional hukum internasionalnya itu sendiri official drafting kan berarti kan bahasa Inggris. Nah, berarti di dalam bahasa itu udah ada kayak panduan khususnya atau bahasa-bahasanya emang khusus untuk pembuatan soalnya waktu kemarin kan sempat saya ada magang di di perusahaan. Nah, bagiannya kebetulan bagian itu Pak, apa namanya, pengadaan gitu Pak. Jadi sempat lihat atau revisi gitu Pak soal draft gitu. Jadi kemarin sempat ditanyain gitu soal gimana kalau kamu apa namanya draft dalam bahasa Inggris, gimana bisa nggak gitu Pak? Oke, perusahaannya PMA atau bukan? Perusahaan modal asing atau perusahaan nasional? BUMN Pak, Tasa. Oke, BUMN. Di BUMN juga banyak sekali ya. Baik. Oke, saya coba jawab ya pertanyaannya Rizal ya. Kalau bicara bahasa yang dipakai, bahasa hukum yang dipakai itu sebenarnya bahasa hukum yang resmi. Makanya kadang-kadang kalau Anda yang bukan background-nya hukum, kalau melihat hukum, melihat perjanjian, itu bahasanya aneh-aneh. Dibolak-baliknya. Jadi makanya harus punya kejelian dalam melihat sebuah klausul-klausul yang diperjanjikan. Bisa saja merugikan buat teman-teman dan menguntungkan buat pihak yang lain. Jadi kalau Anda tidak jeli, ya sulit. Gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dicermati dengan baik. Nah, kalau format yang dipakai semua perusahaan itu pasti udah punya format. Yang seperti saya bilang adalah formatnya itu terserah kita karena cuma para pihak, artinya cuma 2 atau 3 pihak yang melakukan perjanjian. Kalau public international agreement itu udah baku sebenarnya. Kita mengikuti Vienna Convention 69. Tapi kalau misalnya international agreement yang sifatnya kontrak, ya serah-serah kita mau buat. Sama aja kalau kalian buat perjanjian utang piutang gitu, sewa menyewa tanah misalnya. Atau perjanjian apa gitu ya. Isinya ya terserah-serah kita gitu. Mau apa, mau nggak ada apa gitu. Sanksinya apa gitu, jangka waktunya berapa. Nah, jadi dasar hukumnya perjanjian itu kesepakatan gitu. Nah, nanti coba kita minggu depan kita akan bicara dasar hukum Indonesia ya untuk buat kontrak drafting itu apa. Nah, tapi saya mau lihat tugas Anda nanti apa, besok ada 1 atau 2 orang untuk presentasi. Saya tunjuk deh besok. Gitu ya. Jadi ada yang berbicara lah. Oke, ada lagi nggak? Pak, tadi yang MOU Agak kuat, Mbak. MOU sama MOA-nya lewat. MOU kenapa? Dan MOA tadi belum dijelasin. Oh, oke. MOU itu kan kepanjangannya Memorandum of Understanding ya. Sedangkan MOA itu Memorandum of Agreement. Nah, jadi kalau dalam pengertian yang internasional, understanding itu kan baru kesepahaman. Bahwa para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian penelitian misalnya. Perjanjian pertukaran pelajar gitu kan. Perjanjian dosen asing gitu. Termasuk saya gitu diimpor dari Fakultas Hukum gitu. Ada perjanjiannya, ada.
gitu. Di sistem remunerasi saya tercatat bahwa saya adalah pengajar hukum yang diperbantukan di hubungan internasional. Nah, sedangkan kalau bicara MOA, Memorandum of Agreement, itu adalah perjanjian yang sudah sifatnya teknis. Saya dibayar berapa nih untuk ngajar di FISIP? Nah, itu harus tertuang di poin-poin kerjasama. Kalau saya nggak melakukan pengajaran, saya dihukum apa? Seperti itu. Jamnya kapan? Jangka waktunya sudah berapa lama? 3 minggu kah? 4 minggu kah? 5 kali pertemuan kah? Nah, itu harus clear. Di MOA itu perjanjian yang sifatnya teknis. Sudah diatur sedemikian rupa, jelas gitu ya. Kalau understanding itu baru kesepahaman. Baru umum-umumnya saja. Karena apa? Karena untuk pertemuan pertama kan nggak mungkin langsung sign gitu ya. Nggak mungkin langsung setuju untuk tanda tangan gitu. Jadi setelah MOU, ada lagi draft kerjasama yang dikirim. Ya sudah, kalau kamu ngajar di FISIP, kamu akan dibayar 100.000 misalnya, satu pertemuan. Kekecilan, lebih baik saya kerja di UBL deh, bayarnya 150. Nah, jadi ada binding gitu, ada legal binding, ada tawar-menawar sebelum terjadinya agreement, MOA. Nah, gitu ya, teknisnya gitu. Kira-kira gitu, Mbak? Ada lagi? Saya, Pak. Oke. Ada. Oke. Pak, saya mau nanya, kalau misalkan draft yang isinya itu tentang ini, Pak, misalkan kayak kelanjutan hubungan. Kayak misalkan kemarin Indonesia sama Amerika bikin draft tentang kelanjutan hubungan baik. Nah, itu termasuk dalam bagian MOU atau enggak, Pak? Soalnya di situ juga dia kayak ada keterangan aspek-aspek apa aja yang di kemudian hari yang akan difokuskan dan dikembangkan di dalam ini kerjasama itu hubungannya. Judulnya apa? Saya agak lupa sih judulnya, Pak, tapi waktu itu saya baca isinya tentang keberlanjutan hubungannya, tapi saya lupa judulnya, Pak. Oke, Nah, karena kalau Anda melihat dari misalnya organisasi internasional ya, Anda coba buka ASEAN, ada UN juga, ada WTO juga. Dan coba Anda lihat, di situ ada namanya a campaign of apa gitu ya, joint programs, kemudian banyak sekali ya jenis-jenisnya. Nah, perjanjian juga begitu, banyak sekali jenisnya. Ada treaty, ada agreement, ada traktat, convention, contract. Nah, itu tergantung judulnya apa gitu. Nah, kita bisa mengkategorikan itu understanding atau agreement gitu. Banyak sekali dalam prakteknya juga agreement itu masih sifatnya general sekali gitu loh. Nah, makanya kita harus lihat by case, harus lihat kontraknya. Nah, paling gampang itu kontrak bisnis deh. Gitu loh. Kalau kita di dunia pendidikan ya, pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar, di FISIP itu saya melihat ada dua mahasiswa internasional ya. Nah, simpelnya begini, kalau dia pertukaran pelajar, bahasanya itu understanding tuh. Tapi kalau sudah bicara dia akan diberi beasiswa sebanyak 500.000 sebulan, ditambah biaya hidup, ditambah ini. Nah, itu udah bicara agreement. Gitu. Kalau dia baru pertukaran pelajar, Unila dengan Kambodia misalnya, itu masih understanding tuh. Tapi kalau sudah, nanti saya kasih beasiswa GoPay, saya tambahin sekian. Nah, kemudian dia akan
Dia akan dapat kuliah berapa SKS, dia akan mendapat fasilitas ini, asuransi ini. Nah, dia itu udah masuk agreement. Gitu ya, Mbak Nanda ya. Baik, Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Mana? Mbak, oke Mbak, siapa Mbak? Mbak Indah. Indah. Ya. Pak, mau nanya sih kalau misalnya kita bikin agreement atau MOU itu biasanya lembaga-lembaga atau instansi yang terlibat tuh apa aja ya, Pak? Oke, kalau dalam case-nya kontrak ini kan subjek hukum ya. Jadi bisa individual, bisa organisasi, bisa badan hukum gitu ya. Nah, tapi kita juga untuk mengkategorikan publik dan private itu juga harus jeli. Mana yang lembaga publik, mana yang lembaga private. Kalau kontrak itu banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, contohnya government, pemerintah. Misalnya, pemerintah Bandar Lampung beli alat software dari perusahaan asing. Lembaganya itu publik, punya pemerintah kota Bandar Lampung. Tapi yang punya perjanjian itu, lawannya itu company, multinational company. Gitu. Nah, tapi jenis perjanjiannya itu adalah private. Jadi government with multinational company. Gitu. Coba Anda lihat misalnya kalau transaksi internet banking gitu ya dulu ya, kalau sekarang mobile banking semua. Internet banking atau sekarang internet banking aja deh. Mandiri misalnya atau BNI. Pasti ada security service-nya. Artinya ada perusahaan yang memang melegalisasi perusahaan itu dalam keamanan security-nya. Itu kan kerjasama juga gitu. Jadi kalau Anda lihat misalnya nih buka official website, di atasnya digembok. Kalau buka Unila nggak digembok, unsecure tuh. Karena Unila nggak bayar perusahaan security. Jadi hati-hati kalau Anda melakukan transaksi keuangan, ternyata di atasnya itu nggak digembok, hati-hati tuh. Jadi makanya ada legal, ada illegal platform. Hati-hati. Itu biasanya kalau milenial kan tuh begitu tuh, beli online dan lain-lain. Nah, perusahaannya, misalnya Lazada atau Tokopedia, itu kerjasama sama perusahaan pihak ketiga tentang masalah security, keamanan perbankan, itu bayar mereka. Ya, itu pakai perjanjian gitu. Nah, itu private sama private gitu ya. Subjeknya private, subjek satunya private. Nah, kalau yang saya bilang tadi pemerintah, perusahaan bank, misalnya bank BNI, dia kerjasama sama pihak ketiga, diverifikasi dengan software company, itu perjanjiannya sifatnya private tuh. Tapi pelakunya, subjek hukumnya, subjek hukum publik. Nah, saya maklum deh kalau teman-teman agak kurang paham ya, karena memang istilah hukum dan background hukum yang harus dipelajari gitu. Tapi setidaknya yang seperti saya bilang, nanti keluar dari Unila itu Anda nggak dibohong-bohongin amat gitu ya. Ya dibohongin lah dikit, tapi nggak semuanya dibohongin gitu. Ngerti gitu kan. Nah makanya perlu kuliah legal drafting ini. Gitu. Anda itu sebagai subjek hukum sekarang gitu loh. Tapi permasalahannya Anda sudah cukup umur belum? Sudah cakap belum? Sudah bisa belum? Umur berapa sekarang? 20? 21? 21, Pak. 21. Nah, kalau menurut undang-undang KUHP Perdata, Anda sudah cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum. Di bawah 21 belum boleh, kecuali Anda udah nikah. Gitu. Nah, tapi kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Anda melakukan kejahatan, Anda udah dewasa, bisa dihukum. Karena dewasa itu 12 tahun. Gitu kan? Nah, 12 sampai 17 itu tergantung pasalnya bisa dihukum atau enggak. Nah, tapi untuk buat perjanjian Anda udah bisa. Gitu ya. Kira-kira gitu. Oke? Makasih, Pak. Oke, saya tunggu tugasnya minggu depan. Nanti informasi selanjutnya saya
posting di Google Class. Malam nanti coba dicek. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih, Kak. Perlu nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Karena anak Unila udah ada yang kena. Baik, kalau begitu salam sehat. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.